Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nova. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian, penggolongan, dan penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Kamu pernah kan makan es campur? Kalau es campur, kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih banyak nata de coco. Tuh, jadi ngiler. By the way, tahukah kamu kalau nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme, yaitu bakteri? Ih, seram ya kita makan bakteri. Gak cuma nata de coco loh, ada juga keju, yogurt, mentega, bahkan obat-obatan yang merupakan hasil bioteknologi. Eits, jangan panik dulu. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi, tapi merupakan mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Loh, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya nata de coco tadi. Selanjutnya, agen bioteknologi sebagian. Artinya, makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misal, hanya diambil enzim atau DNA-nya. Oh iya, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut, ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatanmu. Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi tadi, maka bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Hal lain yang membedakan di antara keduanya adalah bioteknologi konvensional. Teknologi atau peralatan yang digunakan masih sangat sederhana dan pemanfaatan mikroorganismenya juga terbatas. Sementara pada bioteknologi modern, teknologi yang digunakannya sudah sangat canggih dan pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Ibu akan menjelaskan dulu tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi yang sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Ada juga pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Di bidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotika, dan insulin, walaupun dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Pada bioteknologi konvensional, mikroorganisme dimanfaatkan untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan. Mikroorganisme ini dapat mengubah bahan makanan. Contoh pengolahan bahan makanan misalnya pada pembuatan tempe, tape, asinan sayuran, roti, oncom, dan kecap, termasuk mentega, keju, dan yogurt. Sekilas Ibu jelaskan tentang pembuatan tempe. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme berupa jamur atau kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu
Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus aristus, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan menfermentasikannya. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon atau singkong yang sudah dimatangkan, kemudian ditaburi dengan ragi tape. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Pembuatan asinan sayuran. Asinan sayuran merupakan sayuran yang diawetkan dengan cara fermentasi asam. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus, Streptococcus atau Pediococcus. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang terdapat dalam sayuran menjadi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayuran yang difermentasi atau sering kita kenal dengan nama acar. Pembuatan roti. Proses fermentasi pada pembuatan roti ini dengan bantuan dari his atau khamir, yaitu sejenis jamur. His yang ditambahkan pada adonan tepung akan menjadikan proses fermentasi, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida tersebut dapat berguna untuk mengembangkan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Selanjutnya akan terlihat jika adonan tersebut di oven akan tampak lebih mengembang dan ukurannya membesar. Hal ini dikarenakan gas akan mengembang jika temperatur tinggi. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus wentii dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur ini bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Pembuatan mentega dan keju. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah diganti dengan enzim buatan yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambahkan garam. Kemudian ditekan untuk membuat air dan disimpan agar matang menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Pada pembuatan yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Pembuatan nata de coco. Nata de coco berasal dari bahasa Spanyol yang berarti krim kelapa. Proses pembuatan nata de coco dibantu oleh sejenis bakteri yang bernama Acetobacter psyllinum. Nata de coco juga merupakan hasil dari proses fermentasi bakteri. Demikian penjelasan Ibu tentang bioteknologi konvensional. Berikut adalah sebagian peta konsep yang bisa kalian pelajari. Untuk bioteknologi modern, kalian bisa melihatnya pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar!